Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadli dari kelas 8 CKS Semalam. Saya akan menjelaskan materi teori ketergantungan baru dalam mata kuliah perubahan sosial dan dampak sosial. Kekuatan teori ketergantungan baru. Sebagaimana aliran modernisasi dapat dikatakan mengkaji pembangunan dari sudut pandang Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, aliran ketergantungan dapat dikatakan memandang pembangunan dari perspektif dunia ketiga. Menurut Blostrom dan Hedney pada tahun 1984, masa ketergantungan mewakili suara-suara dari pinggiran yang menantang hegemoni intelektual masa modernization Amerika. Masa ketergantungan pertama kali muncul di Amerika Latin sebagai pasangan kembali dari kebangkrutan program Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin pada awal 1960. Banyak rezim populis di Amerika Latin mencoba strategi pengembangan ECLA dari proteksionisme dan industrialisasi melalui substitusi impor pada tahun 1950-an. Dan banyak peneliti Amerika Latin memiliki harapan besar untuk tren menuju pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan demokrasi. Namun ekspansi ekonomi singkat pada tahun 1950-an dengan cepat berubah menjadi stagnasi ekonomi. Pada awal tahun 1960, Amerika Latin diganggu oleh pengangguran, inflasi, devaluasi mata uang, penurunan nilai dagang, dan masalah ekonomi lainnya. Proses populer diikuti oleh runtuhnya rezim populer dan pembentukan rezim militer dan otoriter yang represif. Tak perlu dikatakan, banyak peneliti Amerika Latin yang kecewa. Mereka menjadi kecewa dengan program ECLA dan aliran modernisasi Amerika yang terbukti tidak mampu menjelaskan stagnasi ekonomi, represi politik, dan kesenjangan yang semakin lebar antara negara-negara kaya dan miskin. Masa ketergantungan juga merupakan respon terhadap krisis Marxisme ortodoks di Amerika Latin pada awal 1960-an. Dari sudut pandang komunis ortodoks, negara-negara Amerika Latin harus melalui tahap revolusi industri borjuis sebelum mereka dapat mengorbankan revolusi proletar sosialis. Namun revolusi Cina pada tahun 1949 dan revolusi Kuba pada akhir 1950 menunjukkan bahwa negara-negara ketiga dapat melewati tahap revolusi borjuis. Tertarik pada model pembangunan Cina dan Kuba, banyak peneliti radikal Amerika Latin bertanya-tanya apakah negara mereka sendiri juga dapat bergerak ke tahap revolusi sosialis. Masa ketergantungan asli Amerika Latin ini kemudian dengan cepat menyebar dari Amerika Latin ke Amerika Utara. Alexander Frank, yang kebetulan berada di Amerika Latin pada awal 1960-an, berperan penting dalam menyebarluaskan gagasan masa ketergantungan ke dunia berbahasa Inggris. Faktanya, di luar Amerika Latin, masa ketergantungan pada umumnya telah diidentifikasi dengan Frank dan jurnal Amerika Monthly Review, yang dalam publikasi itu Frank sering menjadi kontributornya. Masa ketergantungan menerima sambutan hangat di Amerika Serikat pada akhir 1960-an karena selaras dengan sentimen generasi baru peneliti radikal budaya tumbuh dewasa selama pemberontakan kampus, protes anti perang, kegiatan pembebasan perempuan, dan pemberontakan gitu waktu itu dalam kata-kata Chirot. Perdebatan Amerika di Vietnam dan penghapusan masalah rasial besar pada pertengahan 1960-an diikuti oleh inflasi kronis, devaluasi dolar Amerika, dan hilangnya kepercayaan diri Amerika pada awal 1970-an, mengakhiri keyakinan moral yang teori modernisasi telah menjadi dasar dirinya sendiri. Jenis teori baru menjadi populer di kalangan sosiolog muda yang membalikan semua aksioma lama. Amerika menjadi model kejahatan dan kapitalisme yang telah dilihat sebagai penyebab kemajuan sosial, menjadi penghisap jahat dan agen utama kemiskinan di sebagian besar negara dunia. Imperialisme, bukan keterbelakangan dan kurangnya modernitas, adalah musuh baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.